Oke, kita mulai ya. Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau untuk benar-benar bisa nyambung sama orang, atau bikin sesuatu yang baru, atau bahkan buat mencintai, tuh rasanya kayak ada resiko besar yang harus diambil. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas inti dari resiko itu, yaitu kerentanan. Dan kenapa ya merangkul kerentanan itu bukan cuma soal jadi pemberani, tapi ini soal menjalani hidup kita secara utuh, seutuhnya. Semuanya itu berawal dari kutipan yang wah kuat banget ini. Ini tuh bukan sekedar kata-kata loh. Anggap aja ini metafora buat hidup kita sendiri. Sebuah arena. Ya, arena, tempat di mana kita benar-benar hidup. Nah, menurut peneliti Brené Brown, kutipan ini tuh definisi dari kerentanan itu sendiri. Jadi ini bukan soal menang atau kalah ya, sama sekali bukan. Ini soal kita mau terlibat atau enggak, mau hadir sepenuh jiwa, bahkan saat muka kita udah penuh debu dan keringat. Intinya, ini soal keberanian buat tampil. Tapi pertanyaannya gini, kalau berada di arena itu sepenting itu, kenapa ya kita sering banget malah milih di pinggir lapangan? Cuma nonton aja gitu. Nah, ini nih yang membawa kita ke sebuah diagnosis budaya tempat kita hidup sekarang. Coba deh, pikirin sebentar. Pernah nggak Anda ngisi titik-titik kosong itu di kepala Anda sendiri? Perasaan yang, aduh ngeganjel banget ya. Kayak ada sesuatu yang kurang, atau lebih parah lagi, ngerasa diri kita yang kurang. Rasanya familiar ya? Sayangnya, perasaan ini tuh udah kayak lagu wajib buat banyak orang. Nah, inilah yang disebut oleh peneliti Brené Brown sebagai budaya kelangkaan. Semacam perasaan kolektif gitu, di mana kita semua ngerasa kayaknya kita selalu ketinggalan deh. Jadi, budaya kelangkaan ini tuh lingkungan yang bikin kita jadi takut masuk ke arena. Kenapa? Karena ada rasa malu, takut dihakimi orang, terus ada perbandingan yang bikin kita ngerasa, ah aku nggak cukup baik, dan akhirnya kita jadi nggak mau terlibat. Ya, sebagai cara buat ngelindungin diri. Ujung-ujungnya, kita milih buat diam aja di pinggir lapangan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih. Titik baliknya. Kita bakal bongkar kesalahpahaman terbesar, mitos yang selama ini mungkin nahan kita semua. Apa itu? Ya gagasan kalau jadi rentan itu sama dengan jadi lemah. Jadi, ini dia faktanya. Kita semua salah kaprah selama ini. Kerentanan itu bukan kelemahan. Justru, kerentanan itu tolok ukur paling akurat buat keberanian. Itu adalah momen pas kita milih buat maju, padahal nggak ada jaminan apapun soal hasilnya. Itu gabungan antara jujur dan berani. Dan itu sama sekali nggak lemah. Dan ini penting banget buat dicatat. Soalnya kerentanan itu bukan cuma soal emosi-emosi yang susah. Malah sebaliknya, kerentanan itu justru sumber dari semua hal baik yang kita pengen dalam hidup. Coba pikirin deh, Anda nggak akan bisa ngerasain cinta, sukacita, atau rasa memiliki kalau Anda nggak membuka diri. Dan untuk membuka diri, ya itu butuh kerentanan. Kutipan ini benar-benar nunjukin paradoksnya ya. Aneh ya, kita tuh kagum sama orang lain yang berani jujur dan terbuka, tapi pas giliran kita sendiri, kita nganggap kerentanan kita itu sebuah kekurangan. Kita suka ngelihat orang lain rentan, tapi kita benci jadi rentan diri sendiri. Oke, kita lanjut lagi ya. Terus gimana dong? Nah, karena kita ini takut banget sama kerentanan, kita akhirnya ngebangun semacam mekanisme pertahanan. Anggap aja kayak baju zirah pribadi kita sendiri, buat ngelindungin diri dari perasaan-perasaan itu. Nah, ini dia 3 perisai yang paling sering kita pakai. Pertama, kegembiraan yang menakutkan. Pernah nggak, lagi seneng-senengnya, tiba-tiba pikiran malah ngebayangin skenario paling buruk. Nah, itu dia, seolah-olah buat jaga-jaga gitu. Kedua, perfeksionisme. Ini nih, kayak perisai super berat yang kita pikir bisa ngelindungin kita dari kritik. Padahal justru itu yang bikin kita nggak bisa tampil apa adanya. Dan yang ketiga, mematikan rasa. Wah, ini bentuknya bisa macam-macam. Dari kerja gila-gilaan, nge-scroll medsos non-stop, pokoknya apa aja deh, yang penting nggak usah ngerasain hal-hal yang nggak nyaman. Oke, jadi pertanyaannya sekarang gimana caranya kita ngelepasin perisai-perisai ini dan mulai berani masuk ke arena? Jawabannya ada di konsep yang disebut Brené Brown sebagai hidup sepenuh hati. Kuncinya di sini itu bukan jadi sempurna ya, bukan sama sekali. Tujuannya adalah hidup dari sebuah keyakinan, keyakinan bahwa kita ini berharga. Ini soal kita bisa bangun pagi dan bilang ke diri sendiri, nggak peduli apa yang udah atau belum aku kerjain hari ini, aku ini cukup. Nah, ini ada satu tips praktisnya. Buat ngelawan kegembiraan yang menakutkan tadi, penawarnya adalah rasa syukur. Jadi daripada ngebayangin how buruk pas lagi senang, coba dah pakai perasaan senang itu buat ngingetin diri buat bersyukur. Saat itu juga. Jangan takut kehilangan momen itu,
Tapi syukuri karena Anda lagi ngalamin itu sekarang. Tapi ingat ya, berani jadi rentan itu bukan berarti kita umbar semua cerita kita ke semua orang, bukan. Nah, di sini ada analogi bagus, namanya stopless kelereng. Maksudnya gini, kepercayaan itu dibangun pelan-pelan lewat hal-hal kecil yang konsisten. Anda cuma bagi cerita rentan Anda ke orang-orang yang udah ngisi stopless kelereng Anda, bukan ke sembarang orang. Dan pada akhirnya, tujuannya itu bukan buat jadi orang yang nggak punya rasa takut. Itu mustahil. Rasa takut itu bakal selalu ada. Tujuannya adalah gimana kita bisa punya keberanian buat tetap bertindak walaupun rasa takut itu ada. Nah, itulah keberanian yang sesungguhnya. Oke, ini membawa kita ke bagian akhir. Sebuah kesimpulan yang kuat dan satu pertanyaan terakhir yang rangkum semua yang udah kita bahas. Anggap aja ini panggilan buat kita semua untuk bertindak. Ingat, setiap kali Anda milih buat masuk ke arena, entah itu buat obrolan yang sulit, mulai proyek kreatif, atau ngejalanin hubungan baru, Anda itu jadi sedikit lebih berani. Sedikit demi sedikit. Ini soal latihan terus-menerus, bukan soal jadi sempurna. Dan ini dia pertanyaan terakhirnya buat Anda. Daripada nanya, apa ya yang bakal aku lakuin kalau aku tahu aku nggak mungkin gagal, coba ganti pertanyaannya jadi ini. Pertanyaan ini bisa mengubah segalanya. Ini bukan soal jaminan sukses, tapi soal menemukan apa sih yang benar-benar penting buat Anda, sesuatu yang saking pentingnya sampai layak diperjuangkan bahkan kalaupun resikonya adalah jatuh di arena. Jadi, apa arena Anda?